Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dan bertemu dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu sekarang kakak buka bukunya di halaman 125. Di halaman ini ada gambar Bella yang sedang memegang barang kesukaannya. Ada bantal dan sisir. Nah, coba kakak perhatikan bantal Bella itu berwarna kuning. Bantalnya itu berbentuk bintang, ukurannya lebih besar daripada sisir dan permukaannya lebih halus daripada sisir. Nah, itu perbandingan antara dua barang benda yang disukai oleh Bella. Selanjutnya kakak buka di halaman 128. Di sini ada cara membuat kepiting dari tanah liat. Alat dan bahannya ada tanah liat dan juga air. Cara membuatnya ada 5 langkah. Kakak bisa baca sendiri ya bagaimana langkah-langkah untuk membuat kepiting dari tanah liat. Kita lanjutkan lagi ya di halaman 129. Di sini kita akan mengisi tabel hasil perbandingan antara dua benda. Nih di sini ada contohnya. Yang pertama atau nomor 1 antara gambar A dan gambar B, kakak perhatikan ini ada ember dan cangkir. Bentuknya itu sama, warnanya beda, ukurannya beda, permukaannya itu sama, dan termasuk kelompok benda tidak hidup. Lalu yang kedua antara benda C dan D itu ada spidol dan pensil. Bentuknya sama, warnanya beda, ukurannya juga beda, permukaannya sama, kelompok benda tidak hidup. Lalu yang ketiga ada gambar E atau benda E dan F. Ini bentuknya itu sama, warnanya juga sama, sama-sama hijau, ukurannya berbeda, permukaannya sama, termasuk kelompok benda hidup karena merupakan tanaman ya kak. Kalau tanaman itu termasuk benda hidup. Yang keempat antara benda G dan H, kaos kaki dan sepatu. Bentuknya itu sama, warnanya beda, ukurannya juga beda, permukaannya beda, dan termasuk kelompok benda tidak hidup. Yang I dan J antara semangka dan durian. Bentuknya itu sama, warnanya itu berbeda, ukurannya beda, permukaannya juga beda ya. Terus termasuk kelompok benda tidak hidup karena sudah menjadi buah. Kalau buahnya masih di pohon berarti termasuk kelompok benda hidup karena masih di pohon ya. Karena ini sudah dipetik berarti termasuk kelompok benda tidak hidup. Lalu yang keenam ada K dan L, penghapus dan lemari. Bentuknya itu sama, warnanya beda, ukurannya juga beda, permukaannya sama-sama halus, terus kelompok benda tidak hidup.
Lalu kita lanjutkan lagi ke halaman 130. Kakak perhatikan saja ya. Nah, di sini kita akan belajar persamaan dan perbedaan. Ini ada gambar 2 ekor beruang. Coba kakak perhatikan gambarnya dan apa persamaannya. Ya, persamaannya kedua beruang ini merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Dan permukaan kulitnya itu lembut karena terdapat bulu-bulu halus. Lalu perbedaannya kelihatan ya, itu dari besar tubuhnya berbeda dan juga warna bulunya. Yang satu warnanya coklat, yang satu warnanya putih. Jadi itu ya persamaan dan perbedaannya. Mengerti ya Kak? Persamaan antara dua benda atau dua barang. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kakak buka di halaman 135. Kakak lihat di sini kita akan menuliskan nama, ciri-ciri dan kegunaan bendanya. Yang pertama itu ada gambar jam. Berarti di sini namanya jam dinding. Bentuknya lingkaran, warnanya kuning dan putih. Kegunaannya untuk apa? Mengetahui waktu atau menunjukkan waktu. Nah, selanjutnya kakak isi sendiri ya. Itu ada namanya kemoceng, ada bantal, dan ada gunting. Selebihnya kakak isi sendiri ya. Sebelum kakak isi, kita akan belajar tentang kata ini dan itu. Ini dan itu. Nah, kata ini digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Misalnya kakak sedang memegang pensil, berarti kakak mengatakan ini pensil, bukan itu pensil. Nah, kalau kata itu berarti kebalikan dari kata ini. Kegunaannya untuk menunjukkan benda yang jauh. Berarti itu pintu, itu pintu. Itu jendela, berarti digunakan untuk menunjukkan barang yang jauh dari kita. Mengerti ya Kak? Kegunaan ini untuk benda atau menunjukkan benda yang dekat. Kalau itu untuk menunjukkan benda yang jauh. Selanjutnya kita ke halaman 137. Kakak lihat di halaman 137 ada soal. Ibu akan bacakan ya. Dio mempunyai 67 buku cerita dan komik. Dio menyumbangkan 23 buku. Berapa sisa buku Dio? Jadi ini merupakan soal pengurangan. Berarti pernyataannya ditulis bagaimana? Pernyataannya berarti ditulis 67 dikurangi 23 sama dengan, jadi awalnya Dio itu mempunyai 67 buku, lalu disumbangkan. Berarti kalau disumbangkan berarti bukunya menjadi berkurang sebanyak 23 buku. Berapa sisanya? Kita akan menghitung dengan cara bersusun ke bawah. Bersusun pendek ke bawah ya. Kakak bisa lihat di kolom yang bawahnya. Penyelesaiannya berarti satuan dikurangi satuan atau puluhan dikurangi puluhan. Hasilnya berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 6 dikurangi 2 sama dengan 4 juga. Berarti hasilnya 44. Seperti itu ya Kak.
Jadi hasilnya 44. Nah, selanjutnya di halaman 138 itu ada 5 soal. 5 soal yang bagian A, kerjakan soal-soal cerita berikut. Seperti contoh tadi, dikerjakannya ya Kak. Kakak kerjakan sendiri. Tapi sebelum itu, kakak perhatikan dulu sebelum mengerjakan tugasnya. Di halaman 142. Di halaman ini ada cara untuk membuat pasir warna. Alat dan bahannya ada pasir, perwarna bubuk, air, botol air minum kemasan, dan juga koran. Nah, cara membuatnya juga kakak bisa baca sendiri ya di halaman 142. Kita lanjutkan lagi ke halaman 145. Di halaman ini, kakak dengarkan, ibu akan membacakan teksnya. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Benda bisa terbuat dari plastik, kain, dan kaca. Benda juga dapat terbuat dari logam, kayu, dan karet. Coba kakak perhatikan benda-benda yang ada di halaman ini. Ada pagar rumah Bella. Nah, pagar ini terbuat dari logam. Logamnya tahan air dan juga tahan panas. Yang kedua, ada ikan di dalam akuarium. Nah, akuarium ini terbuat dari kaca. Kaca ini merupakan bahan yang tembus pandang. Jadi, meskipun ikannya ditaruh di akuarium, tapi kita bisa melihatnya dari luar karena kacanya itu bisa tembus pandang. Kita bisa melihat ke dalam isi dari akuariumnya. Lalu yang ketiga ada jas hujan. Nah, jas hujan ini terbuat dari plastik. Plastiknya itu tidak tembus air dan juga tahan lama. Jadi ketika hujan kita memakai jas hujan, jadi kitanya tidak terkena air hujan atau tidak kebasahan. Yang keempat itu kasur. Kasur itu terbuat dari busa. Busa merupakan bahan yang empuk. Kasur busa membuat tidur menjadi nyaman. Itu jadi beberapa benda yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Selanjutnya kakak lihat di halaman 147. Nah, benda itu bermacam-macam bentuknya. Ada bentuknya balok, ada bentuknya tabung, bola, dan juga kerucut. Kakak bisa lihat di halaman ini contoh-contoh bendanya. Balok, contoh benda yang bentuknya balok itu ada lemari, coklat, radio. Ada yang bentuknya tabung, contohnya itu minuman kaleng, ada gelas, tempat sampah, tabung gas, itu bentuknya tabung. Yang bentuknya bola, contoh-contohnya berarti bola, ada bola basket, ada bola sepak, ada bola voli, berbagai macam bentuk bola. Terus juga ada bentuknya kerucut. Contoh dari bentuknya kerucut ada benda topi, terus juga ada terompet, ada es krim. Itu termasuk benda-benda yang bentuknya kerucut. Jadi kakak bisa tahu ya, bisa melihat misalnya televisi bentuknya apa, terus kulkas bentuknya apa. Jadi kakak bisa tahu ya. Ada bentuknya balok, tabung, bola, dan kerucut. Sekarang kakak buka halaman 153.
Di halaman ini kita akan mengisi istilah nama-nama benda sesuai dengan keterangannya. Yang pertama, benda ini terbuat dari kulit. Ayah membawanya ke kantor. Benda ini untuk membawa alat tulis. Benda ini adalah apa? Kakak isi lalu ditarik garis jawabannya. Berarti apa jawabannya? Jawabannya yaitu tas. Berarti kakak tulis tas lalu tarik garis yang menunjukkan gambar tas. Yang kedua, ibu memotong dengan benda ini. Benda ini terbuat dari besi. Benda ini berguna bagi memasak. Benda ini berguna saat memasak. Benda ini adalah untuk memotong. Itu berarti benda pisau. Tulis ya, pisau lalu tarik garis. Yang ketiga, aku berbentuk tabung. Aku berguna menampung air. Aku terbuat dari plastik. Aku adalah bisa ketebak ya, Kak. Jadi mana benda yang bentuknya tabung? Ember. Berarti tulis kakak ember lalu tarik garis. Yang keempat, aku berbentuk balok. Aku berguna sebagai alas tidur. Aku terbuat dari busa. Aku adalah seperti yang tadi ibu katakan, yang terbuat dari busa. Itu apa? Kasur. Kakak tulis kasur lalu tarik garis. Yang terakhir, yang kelima, benda ini terbuat dari plastik. Benda ini digunakan saat hujan. Benda ini adalah jas hujan jawabannya. Nah, kakak, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Kita sudah menyelesaikan tema 1G. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tematik di tema 1H. Ibu ingatkan lagi untuk tugasnya. Tugasnya itu di halaman 135 dan juga di halaman 138. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, Kak. Lalu dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi tema 1G subtema 4 ini untuk ulangan besok ya, Kak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.